Dan yes, kita akan melihat pesawat sudah mengudara dari Pulau SMB mengarah Yasnaya Poliana. Tapi gue masih belum tahu detail ini siapa aja yang akan bermain untuk cross country final battle. Betul, belum dapat bocoran ya. Karena kalau bocor harusnya ditambal sih. Anak Priok jokesnya gitu ya. Sorry soalnya banyak paku gede Pak, jadinya gampang bocor motor saya juga. Tapi kalau misalnya kita lihat nih di sini arahnya dari SMB menuju ke Kameski. Jadi harusnya untuk tempat-tempat high load, high tire dia bisa banget sih kayak Pochinki, School, Rozok juga masih oke juga. Kemarin bahkan di PMPL Grand Final Thailand juga Rozok tuh rame banget nih. Oh yes, nampaknya banyak juga yang sudah turun. Oh ternyata ada tim-tim dari Indonesia juga tuh BFD Tuyul. Jadi mungkin banyak Ya. meramaikan juga dari Geek juga ada. Dan SMB adanya BX, Vietnam juga ikutan main. Berarti hampir semua region dari Southeast Asia ikutan berpartisipasi untuk region ini. Oke, jadi Mungkin dari Malaysia juga. Malaysia makanya, juga kali ya? nah makanya tadi Cijelia gue sama sempat ODD. nanya, makanya tadi sempat nanya kan kira-kira ini tim mana aja sih yang bermain. Tapi nampaknya ada satu yang udah terkena knockdown kali ini. Cukup baik dari tim 18 apa 8 Gus? 18. Oh maaf ya. Seliwer loh sumpah. Demi Allah. Mata gue ada silinder jadi kagak kebaca nickname-nya. Oke, itu tim 18 dari tim BX atau bisa dibilang itu BC0 yang juga bermain untuk Vietnam. Yep. Teman dari Ki bakalan mencoba mencari pemain dari Gatalni yang sudah setitik darah lagi bakalan maju diberaniin dan adanya tembakan DBS juga ke arah Infinity Mela. Tapi Gatalni akan menahan dari sebuah tangga, masih cukup aman, berputar dia menarik-narik juga dan dari seorang Ki bakal menggerebek sahur dan di balik-balik pintu adanya seperti itu juga dilakukan dan yes, dan shotgun yang dilemparkan. Oh S12 kah ternyata dan bakal di jump shot kah untuk mencari informasi yang lebih dan dari Infinity Gotani mencari celah, mencari space untuk coba merevive satu rekannya yaitu Mela. Oke, jadi ini bener-bener kayak main kucing-kucingan ya. Tuh, keluar masuk ada yang udah naik padahal orangnya udah turun. Ini mau gimana nih? Tapi lihat udah bakalan coba untuk ditungguin aja di area tangga tapi masih belum terkena knockdown. Yes, nampaknya juga bakal merapat dari rekan-rekan yang lainnya. Dari Ki hanya mengandalkan dua seorang Choi untuk mencoba mengcover dia. Tapi dari Gatani sudah menghealing darahnya kembali. Nuzi yang akan mendekat lagi ke arah satu kompon dari seorang Ki. S12K bakal dikeluarkan. Apakah bisa mendapatkan dua player sekaligus dan bakal di shutdown. Ya ampun, Becky luar biasa bagaimana ketenangannya dengan Scar L. Tapi dia tertake down juga karena Scar L-nya sudah sedikit lagi. Begitupun dari Nuzi. Mengandalkan senjata Vector yang paling ideal dan ciamik untuk close combat. Betul banget, lumayan cukup chaos ternyata ya kalau bisa kita lihat. Tapi ternyata dari tim tersebut bisa menyapu bersih cukup baik sejauh ini. Tapi kalau kita lihat juga tim 5 dan tim 14 pun lagi melakukan close combat dari sini. Dia masih coba untuk gocek-gocek aja nih Gus. Yes, masih gocek begitu aja. Takia Ken juga ada Takai yang lainnya bagaimana spray down dari sebelah kiri Kimi. Tertek dan juga dengan barrelnya tidak bisa menahan laju dua player dari Takai Gremory dan juga Ken. Keras pun juga menyusul. Begitu dari arah Pochinki adanya tim 4R dan juga tim Secret. Oh, Sesama Malaysia nih. Yeps, tim Secret dari Malaysia Singapura ya kalau nggak salah. Yeah. Kemarin sempat main juga. Tapi kalau kita lihat ternyata di minimap nih arah zonanya di main Allen masih sekitar 40% Ini, lah ya, 60%-nya SMB. Ya ini menjadi circle yang membagi dua pulau. Bakalan struggle juga. Show ini 4R dari Singapura Malaysia juga ya? For rival, iya dari Malaysia Singapura. Karena hari pertama saya nge-casein mereka juga permainannya. Lumayan pasif agresif sih kalau bisa dibilang ya strategi-strategi yang mereka mainkan. Dan lihat ada 3 tim ternyata di Pochinki. Yes, sudah sih di arah Pochinki. Dan belum ada pergerakan yang cukup signifikan juga dari teman-teman Secret. Jumper masih proning-proning aja. Berharap ada tembakan yang bisa dilontarkan ke arah salah satu punggawa dari For Rival. Dan yes, nampaknya bakalan cukup berdarah juga. First aid pun juga minim. Tapi masih ada utility dan nampaknya cukup juga. Begitu dari For Rival masih memutar-mutar untuk menambah lootingan-lootingan mereka. Betul sekali, masih bakal coba untuk menambah resource maupun utility untuk nanti bisa lebih siap lagi untuk melakukan perang di arah mid game dan juga late game. Karena ini masih panjang banget nih, baru ada satu tim aja yang udah tereliminasi, sisanya masih cukup bertahan. Apalagi tim Secret di sini berhadapan dengan 2 tim sekaligus, tim 15 juga bahkan ada tadi.
Dan sisanya ini Bonafide ya? Bonafide, yes, Ah, BFD dari arah Rozok mereka biasanya dan kali ini sudah terpantau juga belum ada lawan yang menabrak dari drop zone mereka. Ini Excelsior dari Vietnam. Excelsior, betul. Dari Vietnam. Oke. Ini Excelsior yang main di Thailand juga gak sih di hari ini? Kayaknya iya ya. Apa ya? Excel, sorry deh. Iya betul-betul. Excelsior dari Dari Thailand, sorry. Thailand. Oh, Vietnam sih. Jauh Kalau banget. gue ya abis nge-casein Indonesia Vietnam juga nih di Oh. event yang sebelah. Ya sebelah, oke. Jadi banyak banget yang di kepala gue, ada Malaysia juga, Malaysia, ada Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam, makanya. Indonesia. Tetapi adanya takedown yang terjadi dari For Rival. TS mendapatkan satu pemain, adanya iShot juga yang mendekat dari seorang Kids yang sudah mendapatkan satu pemain dan membalaskan trading knockdown di sini. Fredo yang dipulangkan ke arah lobby bisa dibalaskan dendamnya dari rekan-rekan yang lain. Tapi ada The Xavier, Frankie yang terpantau dari mata kita. BX, Vicoy yang cukup struggle dari arah SMB. Kali ini Infinity malah bergegas mendapatkan satu pemain dan Mela. Lagi-lagi ditumbangkan tapi masih ada dari seorang Logan yang mencoba mengcover dari seorang Mela yang sedang takedown lemas. Tapi dari arah sebelah kiri, Gatani yang diam-diam nge-backstep begitu saja. Infinity Logan menjadi warga resmi dari Pulau SMB. Wow, masih cukup konsisten dengan pola permainan yang cukup agresif dari The Infinity juga tentunya. Tapi kalau kita lihat tim Secret di sini lumayan cukup berdekatan dengan tim 15 nih DXF. DXF dari mana ya? Malaysia Singapura deh kayaknya. Oh, Iya bukan? DX itu The Xavier dari tim Vietnam. Tim paling kuat mendapatkan poin di regular season. Oh, I see. Karena gue baru sempat nge-casein tim ini soalnya. Tapi kalau di kill feed dari Geek Fam ada yang udah mulai tersungkur banyak banget. Malah kayaknya ini ya tereliminasi kalau kita lihat di kill feed-nya. Yes, maksudnya ya dia bakalan udah tereliminasi, makanya sekarang sudah tersisa 13 tim saja. Banyak tim-tim yang menabrak kompon tersebut, begitu dari tim Secret nampaknya bakalan mengambil satu player dari Frankie. Di X, Lamborghini yang sudah tertunduk lemas dari arah belakang. Ada Rebis juga dan juga rekan-rekan yang lainnya, tapi Frankie mencoba menelik satu pemain, dua pemain bahkan double nice shot banget. didapatkan. Begitu saja dengan Uzi close combat, luar biasa Frankie ingin mendapatkan satu pemain lagi dari iShots, tapi iShots tidak berani keluar mengingat dua rekannya di take down begitu saja. Wow, permainan yang cukup apik banget tadi dari DXT. Tapi masalahnya di sini juga masih ada tim-tim lain yang lumayan cukup berdekatan. Jadi harus berhati-hati. Begitu juga dengan tim Secret yang udah sedikit bleeding out di dalam compound. Yes, Oh, juga langsung di end bahkan ya. Yes, bakalan di end begitu saja. Begitu dari Frankie dengan AKM-nya masih menahan juga di balik tembok kompon. Adanya Rabis yang siap siaga juga untuk mengcover dari dua celah yang berbeda. Lamborghini sudah dibangunkan kembali. Adanya tembakan juga mengarah ke Bang Ipul yang berada di sisi atas. Bang Ipul pun nutup angle-nya, tapi Lamborghini berani sekali untuk menyeberangi space yang cukup jauh di arah-arah dari pepohonan. Adanya Rasengan dan juga Chidori yang dikeluarkan, tapi Rasengan dari Lamborghini mengenai Ipul terlebih dahulu dibandingkan keluarkan dari Rasengannya. Dan ya dari iShots di sisi tengah bakalan dikepung begitu saja, bakalan digunting oleh 4 player dari DX yang benar-benar agresif permainannya di Pochinki ini. Wah, ini bahkan langsung di-push di satu company yang sama dan nampaknya masih bisa bertahan kah? Oh enggak, udah langsung ter-wipe out juga berarti ya dari tim Secret. Yes, dan ya bakalan ter-wipe out. Tapi tidak menyadari nampaknya masih ada 4 Rivals yang juga siap dan standby di sisi bawah. Fast Clan yang sudah terlihat oleh Infinity. Ini biasanya sih Fast Clan mengambil open field, kemudian juga sisi tengah. Tapi diikuti begitu saja, Korpai ada pengawal dari Infinity, Logan dan juga Gotani yang bakal berpindah dari area kursi belakang untuk mencoba tembak. Tapi Gatani malah menjadi blunder untuk kedua player dari Infinity. Logan luar biasa, bagaimana refract dan cover dari pemain Fast Clan. Korpai hanya ngebait gitu saja. Yes, Dini malah sesama tim Thailand yang udah bertemu juga ternyata di show match kita pada hari ini. Dia misalkan 2 player terakhir dari The Infinity, tapi ternyata 4 Rival pun gak bisa bertahan. Ini cepet banget sih jujur pace-nya. Untuk di phase kedua udah kehilangan 5 tim sekaligus bahkan. Yes, nampaknya bisa lagi dari Vin Torres. Ngambil arah sisi kanan dan Tony K. Yes, bakalan ditembak begitu saja dari Tony K. Dari arah sisi atas nampaknya bakalan mencoba mendapatkan dari seorang Uzi berganti senjata dengan DP 28-nya. Tapi ada coveran yang bagus banget dari belakang. Korpai dan Tony K benar-benar bersih untuk mengambil player-player dari Infinity. Begitupun Vin Torres juga luar biasa. Bisa mengcover 2
player sekaligus dari rekan-rekannya. Dari SMG sudah mengambil sisi tebing pantai yang berniat untuk membegal dari tim Excelsior terlebih dahulu. Betul, ini tim dari Thailand, Excelsior dan juga dari SMG tuh Malaysia, Singapura. Ternyata berhadapan kali ini masih, nah ini yang sempat gue bilang tadi kan, ada tim dari Malaysia, Singapura yang memang biasanya tuh suka ngebegal di area jembatan. Kayaknya gue lupa apa, kayaknya sih emang bener SMG deh. SMG? Iya. SMG ya, tim yang emang cukup dominan juga sih di Malaysia, Singapura ini. Yep. Kemudian juga bagaimana gameplay mereka cukup di ini juga. Dicontoh untuk region sana. Tapi dari BFD Hands for You sudah memantau juga pergerakan dari box yang sedang mengitari dan juga cukup struggle untuk menentukan choke point mereka. Dari Hands for You berpindah juga untuk mengganti tempat setelah tadi dia memberikan tembakan-tembakan peringatan ke arah tim box. Tapi Marco tidak ingin melanjutkan perjalanannya, masih cukup bersabar untuk menghealing darahnya terlebih dahulu. Dari break memantau juga siapakah yang sudah menembaki rekannya Marco tadi. Betul, tapi by the way ini box atau BDX ya? Mata gue siwer, box. Box gaming. Ini udah duduk di depan mata aja masih permainan kotak. Oh, baik. Box. Oke, tapi kalau kita lihat juga di sini ada tim dari RRQ ya. Ini RRQ yang Indo apa bukan ya? Ini RRQ Rio, Voldemort dari Indonesia. Ya betul, pantesan ya ada Voldemort di sana. Jadi ini dia tim Indonesia, ada Bonafide juga, bahkan berhadapan dengan Bonafide, di mana tadi Bonafide sempat ketemu sama tim lainnya retreat, dan sekarang antar high ground aja kali ini Narpeko pun bahkan udah mulai ngespot di sana. Oke, yes, dan benar sekali bagaimana Voldemort dan akan mencoba dengan tapping M60-nya ke arah Tuyul, dan belum ada nampaknya peluru panas masuk ke arah pemain dari BFD. Voldemort menutup angle-nya di balik-balik gundukan dan juga pepohonan, tetapi dari pemain BFD nampaknya masih penasaran. Masih ada ngintip-ngintip gaming dari arah jendela ke arah muka dari Voldemort. Voldemort ditinggalkan oleh seorang Nerpeko, yang mana Nerpeko nampaknya lebih menginginkan spot yang lebih enak lagi karena mengingat circle ketiga akan muncul. Betul, circle ketiga bakal muncul, tapi ternyata tim yang tersisa hanya tinggal 10 tim aja. Jadi ini pace-nya benar-benar cepat. Justru ya sebenarnya kalau misalnya di early game-nya terlalu banyak adu tembak, nanti di mid game dan juga late game malah jadi rada pasif gak sih? Karena tim-timnya kan udah banyak yang berkurang. Betul sih, seperti yang lo bilang Ca, jadi circle ketiga ini mungkin udah tersisa 10 tim. Yang dimana mereka sebenarnya nggak terlalu try hard untuk coba masuk ke dalam circle. Seperti di X aja, ini berani mereka satu mobil diisi 4 player sekaligus. Yang dimana mereka biasa gameplaynya adalah satu mobil ataupun satu vehicle diisi satu player. Dan itu memang udah hal yang umum banget. Dan Fast Clan juga sudah terpantau mengambil sisi dari pinggiran circle dari SMA juga, tapi masih memilih untuk high ground untuk menjadi choke point mereka. Nggak ada tempat lagi nampaknya yang enak. Ini memang udah yang paling ideal sih, sisi-sisi high ground. Dan juga Korpai sudah sedikit menelik ke arah bunker, berniat untuk mencoba screening terlebih dahulu. Masih adakah tim-tim yang akan mengganggu jalan rotasi mereka? Betul, jalan rotasi seperti yang dilakukan oleh Nerpeko dan juga Asa, kali ini rotasi mereka malah harus berhadapan dengan tim box. Tim box yang tadi sempat bertemu dengan tim dari Bonafide juga bahkan ya. Ya betul sekali, dan adanya spray dan dilakukan juga dari Nerpeko sudah melihat satu pemain dari box break. MVP tertahan dia, malah Voldemort yang meneruskan follow up damage begitu saja. Tapi dari Voldemort dibalikan juga oleh seorang Tigan. Jadi awareness yang dilakukan oleh box benar-benar luar biasa ke arah dari RRQ. Mort memberikan tembakan balasan juga, berharap ada satu ataupun dua pemain dari box bisa ditumbangkan. Tapi dari Marco nampaknya meretake posisi lagi biar tidak terdeteksi oleh pemain-pemain RRQ. Betul, jadi sejauh ini mereka masih sama-sama trading ground aja, dan untuk di finish pun sebenarnya rada susah ya karena lumayan cukup jauh antar high ground aja. Jadi mungkin lebih ke arah buang-buang resource maupun utility mereka, dan ini harusnya sebenarnya agak sedikit wasted ya, agak sedikit berbahaya juga nanti karena di late game-nya mereka malah jadi minim utility-nya. Oke, dan dari Nerpeko kali ini masih benar-benar bersikuku untuk mencoba mengambil 1-2 darah lagi dari pemain-pemain box yang bertetangga dengan mereka. Dan di sisi jembatan sebelah kanan, EXL Tarawih yang kali ini bakalan coba mengelok pergerakan dari rekan Vietnam, yaitu BN United. Kalau nggak salah BN, Baunam United. Yang dan Markaris masih mengumpat juga ternyata dari arah sebelah kanan mereka. Baunam United diam-diam ada yang nge-flank juga. Sebelah kiri pun juga ada. Ini luar biasa bagaimana pemain-pemain dari Baunam United set up satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, dua berada di tengah. Tapi di sisi lain
SMG yang diam-diam mengambil kesempatan tersebut untuk mencoba menjadi katak. Malah Baunam yang mendapatkan pemain dari EXL Markaris ter-take down sudah dan bakalan di-finish begitu saja karena ada celah angle yang sempit untuk memfinishing dia. Betul banget. Jadi ini antara kedua belah tim yang sama-sama coba untuk ngebegal, jadi malah lumayan cukup banyak waktu yang mereka ambil juga di sini karena memang masih berada di dalam zona. Dan tadi yang lompat ke bawah juga harusnya sih udah wafat ya karena memang udah bleeding out parah. Yes, udah ada wafat. Bagaimana dari Tawanye? Nampaknya lebih mundur lagi. Hah? Kalau lu yang nyebut jadi aneh gitu. Tawanye. Tawan ya. Iya emang. Ya, ketahuan Salahnya di mana gitu? Oke, nggak ada sih. Nggak ada yang salah kan? Kuping saya kayaknya yang salah ya. Iya. Tapi ya udah kita bakal lihat masih berada di luar zona nih dari Excelsior sendiri karena menjadi last man standing di mana mereka udah mengumpulkan 4 kill point ternyata. Yes, mereka sudah mengisi 4 kill point, tapi dari Tawanye akan menjadi last man standing untuk mencoba mengamankan placement point terlebih dahulu ya. Seperti yang lo bilang tadi bakalan ada Korpai yang menahan laju dari Tawanye dan juga berhasil mengumpat di balik-balik shake kecil. Tapi Korpai meneruskan tembakannya dan Korpai pun ada yang mereflect balik. Gue nggak tahu itu dari arah mana. Nampaknya dari BN United yang diam-diam juga sudah mendengar tembakan yang ditorehkan oleh Face Clan. Betul, karena ini warnanya mana sama-sama hijau lagi ya kan. Jadi rada mirip dan di mana RRQ membagi menjadi 4 vision kali ini masih berjibaku dengan tim dari Box yang berada di depannya dan ini harusnya sih nggak terlalu jauh sih. Cuman karena dari RRQ mendapatkan poin choke point yang lumayan cukup baik jadi mereka nggak terlalu banyak melakukan rotasi lagi. Tapi kalau dari Box SMG yang baru banget sampai tadi baru banget ya mereka nyebrang melalui jalur laut malah harus berhadapan dengan tim Box. Yes, betul sekali dari Tigan sudah melihat juga asap-asap sudah berserakan di mana-mana. Itu bukan asap sate yang dimana di sini memang tidak ada penjual sate dan smoke up dari SMG. Dan juga agak sia-sia mereka terlalu membuang untuk di circle keempat. Dan AS Super Una yang sudah berjalan di mana Super Una bakal menjadi pemain depan, pemain kunci, pemain impact. Dan yes, tadi meledakkan satu vehicle dari tim BN United. Betul, permainan yang cukup agresif dimainkan dari tim Alter Ego kali ini nampaknya walaupun memang mereka belum mengumpulkan satupun kill point ya, mereka bahkan harus sedikit menyisir area pinggiran circle karena belum terlalu dapetin tempat yang cukup nyaman nih, apalagi dengan adanya tim Takai juga di sana, ada BN juga, jadi zona keempatnya udah mulai mengerucut lagi lokasinya, udah mulai banyak juga tim-tim yang udah mulai ke spot satu sama lain. Yes, begitu pun dari Potato bakal men-spread out begitu saja. Ada saja satu pemain dari Takai yang masih cukup aman untuk dengan proningnya Gremory. Dengan satu vehicle-nya tadi masih cukup aman. Tapi dari seorang Badru mengambil momentum untuk lootingan terlebih dahulu. Merefresh armor dan juga helmnya. Tapi break melanjutkan serangannya ke arah rekan senegaranya yaitu The Xavier yang sudah bertetanggaan dengan Box Gaming. Yes, dan nampaknya dari tim Box Gaming pun kali ini udah ada satu yang berhasil di-finish dari seorang Potato. Sisanya lihat hampir aja terjadi explosion. Harus berhati-hati karena sekali ledakan udah langsung wafat nggak bisa di-revive kembali ya. Yes, kalau udah terledakan oleh satu vehicle nampaknya bakalan sulit juga. Bahkan pulang ke arah lobby. Dan Potato yang masih ngelok pergerakan dari kedua tim Vietnam ini, The Xavier dan juga Box Gaming. Bagaimana Frankie yang sudah terbuka ya, badannya cukup mudah. Dan Lamborghini ternyata yang steal dari pemain-pemain The Xavier. Tigan, Lamborghini, semuanya nampaknya cukup struggle karena ditekan oleh Blue Zone. Betul. Nah ini dia sih tadi karena memang terlalu aktif di awalnya. Tapi di tengah-tengah ada yang udah mulai knockdown juga. Masih mencoba untuk menyeberang jalan. Renore masih bisa mencoba untuk turun dulu dari kendaraan. Dan kali ini dari Takai sendiri nggak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menyayur tim yang berada di area low ground. Oke, dari Takai, Gremory, Crush dan juga Ken mengambil sisi atas. Kemudian juga sudah ada di center circle, di poros circle. Mereka sebenarnya bisa banget nyayur ke arah bawah terutama dari tim Alter Ego. Tapi dari arah sisi belakang mereka juga harus dijaga karena ada BFD Tuyul pun sudah mendekat ke arah mereka. So mereka benar-benar harus aware dan harus saling menjaga chemistry mereka supaya tidak terculik satu demi satu. Tapi ada tembakan juga dari seorang Badru. Begitu pun Fred Granat belum on point ke arah Gremory yang dilemparkan. Badru yang mundurkan dirinya dari arah belakang. Tapi dari sisi lain Baunam United sudah mendapatkan satu pemain Face Clan bukan tadi ya? Ya kayaknya Face Clan deh. Karena tadi memang mereka kedua belah
dua tim ini yang lumayan cukup berdekatan dan kali ini juga dari FaZe Clan Vintores pun udah mulai terkena banyak banget damage dari BN dan masih mencoba untuk mencari lokasi yang lebih enak lagi sejauh ini. Tony K masih bakal coba untuk nge-cook grenade-nya, apakah connect di sana, ternyata masih kurang jauh. Silence diam-diam masih coba untuk bertahan. Oke, dari Tony K meng-cook granatnya tadi cukup matang tapi belum ada yang masuk damage dari dia. Silence menjauhkan dirinya lagi ke arah Tony K yang dimana Tony K pun sedikit masuk ke dalam circle. Tetapi adanya tembakan balasan dan setup yang sangat amat rapi diperlihatkan oleh Tony K dan bakalan lempar Fred Granat lagi ke arah Baonam United. Silence belum ada splash damage yang masuk pun sedikit. Dan Tony K memundurkan lagi. Adanya Mr. Five juga yang sudah set smoke up. Tapi Silence dari sisi atas harus lebih aware. Dia bakalan ditembak balik. Karena Tony K dan juga Mr. Five sudah standby dan siap siaga. Betul, ini malah dalam kondisi three-way showdown juga ternyata kalau kita lihat dari BN, FaZe Clan dan juga ada tim Takai bahkan yang nampaknya bakal coba untuk join the fight kali ini. FaZe Clan udah kehilangan satu playernya tapi masih bisa coba untuk bertahan untuk menjaga areanya. Oke, begitu dari Mr. Five sudah mendapatkan 4 elimination point total FaZe Clan dan RRQ Ryu yang sudah terpantau oleh Nerpeko dan juga Asa. Oh ya ampun, harus ada yang proning. Takai benar-benar menjaga semua angle dan benar-benar aware seluruh dan sekitaran spot mereka. Dari Takai Gremory mendapatkan seorang tuyul, tapi dari Asa masih haus nampaknya karena menyadari juga di sebelah kanan ada BFD yang juga sudah bertetanggaan spot dengan RRQ Ryu. Yes, ini malah tim-tim dari Indo ya yang udah mulai berdekatan satu sama lain. Tapi dari RRQ Ryu sendiri baru mengumpulkan 1 kill point aja, tapi sejauh ini juga mereka masih coba untuk bertahan. Di mana masih ada FaZe Clan melawan dengan BN, tapi frag grenade menjadikan flash damage yang lumayan cukup besar juga, 40% sekitaran HP-nya berkurang. Masih coba untuk bertahan, proning shoot dilakukan tapi terjadi knock. Oke, masih ada Vintores dari sisi belakang dan bakalan dicoba di revive terlebih dahulu seorang Mr. Five. Memberikan trap juga biar tidak terlalu maju. Pemain dari Baonam United splash damage masuk tadi nyaris bisa menumbangkan 3 player sekaligus. Vintores benar-benar sense yang sangat amat luar biasa mendapatkan satu pemain lagi yaitu Capone. Yang habis di revive, Silence harus dibangunkan terlebih dahulu oleh seorang White Cat. Tapi Vintores bakalan selot begitu saja. 2 player yang tertumbangkan diselesaikan. Sunoas dan juga Capone. Mr. Five memberikan gebrakan juga begitu dari Vintores menekan langsung ke jantung pertahanan dari BN Silence. White Cat bakal ditangkap begitu saja, cukup terlihat dengan mudah tapi set smoke up menutup satu pemain lagi dari sebelah kiri. Proning yang dilakukan Vintores luar biasa, gila dan nge-clutch dia. Wow, benar-benar permainan yang rapi banget, lihat. Satu sama lain saling bekerja sama, komunikasinya cukup baik, bahkan bisa nge-wipe out satu tim dari BN di sana. Tapi kita bakal beralih ke Taka yang udah mulai knock dan juga satu orangnya kali ini dari Alter Ego. Benar sekali, Badru sudah sedikit maju, ingin membuka jalan, ingin melihat juga keadaan pemain-pemain dari Takai yang sudah tertangkap satu pemainnya yaitu Crash, tapi Super Una tertunduk lemas juga, di mana dia mengharapkan seorang Renalre untuk di revive, tapi dari arah sebelah kiri nampaknya BFD. Oh enggak, FaZe Clan mungkin yang memberikan tembakan ke arah Super Una dan Super Una masih cukup struggle. Di mana dia agak setitik darah lagi tadi nyaris dipulangkan ke arah lobby. Tapi Badru nampaknya menjaga untuk dari Takai biar tidak bisa untuk mengambil nyawa dari seorang Una dan juga Renalre di belakang. Betul sekali, mengambil area di belakang, tapi ternyata Badru juga di sini dibalik vehicle yang bahkan sebenarnya belum meledak ya, jadi hati-hati terjadi explosion. Tapi dari Bonafide sendiri, Nux masih bisa diselamatkan dari temannya tadi Ucup melakukan reviving yang cukup baik juga. Alter Ego juga nampaknya agak sedikit kewalahan di sini melawan FaZe Clan kayaknya. Yes, nampaknya dari seorang Ucup masih cukup santai-santai aja. BFD seperti biasa gameplay objektif mereka tidak akan ofensif circle 1 sampai circle ke-4, tapi 5 ke 6 mereka akan mendominasi dan juga akan full ofensif. Tapi Tony K tidak henti-hentinya memberikan gebrakan. Badru yang tertangkap begitu saja, terlihat dengan cukup jelas kali ini sebelumnya bakal menjadi kontestan selanjutnya. Renalre juga dari arah sisi belakang. Ya ampun, Tony K benar-benar menggelegar bagaimana kekuatan empower yang diperlihatkan luar biasa. Yes, ini FaZe Clan juga memang dari kemarin yang memainkan permainan cukup agresif dan baik banget. Bahkan sisa 5 tim kali Takai masih bisa proning di sana, masih belum ketahuan. Tapi nampaknya udah mulai ketahuan dan harus hilang begitu aja. Menyisakan 4 tim aja kali ini. Bonafide, FaZe Clan, SMG, dan satu lagi siapa? RRQ harusnya ya. Yes, RRQ Voldemort ataupun RRQ, tapi adanya stun gun tadi masuk ke arah dari Mr. Five. Tertutup angle-nya, tapi dari sebelah kiri nampaknya Mr. Five diandalkan untuk menjadikan last man standing dari tim FaZe Clan.
lane. Pintaurus juga tertembakkan dan dipulangkan. Oh belum, masih ada. Tapi dari Hans For You memberikan tembakan juga dan masuk gue adalah memberikan gebrakan untuk melihat pergerakan dari Mr. Five. Dan sudah terdeteksi terspot tampaknya dari kanan kiri jiggle yang dilakukan dengan UMP-nya dan proning shoot yang gagal juga. Dan seorang Mr. Five benar-benar luar biasa. BFD menghentakkan serangan mereka ke Face Clan. Yes, dan sekarang menyisakan dua tim aja antara RQ melawan Bonafide. Ini dua tim yang asal Indonesia. Yes. Saling bertemu 4 lawan 4. Fair play banget harusnya. Dan posisinya juga sebenarnya sama-sama udah ketahuan satu sama lain. Oke, dan yes kita masih menunggu juga bagaimana dari RRQ Ryu yang tidak terlalu terbagus spotnya, mereka berada di lower ground. Dan adanya tembakan juga spray down spekulasi yang dilakukan oleh Hans For You. Tapi mereka kali ini menunggu ritme, menjaga tempo mereka untuk menghealing terlebih dahulu. Untuk meneluting terlebih dahulu biar lebih siap dan lebih standby ke arah tim RRQ di bawah lower ground. Betul, tapi RRQ permainannya cukup rapi juga ya. Karena mereka tadi lumayan cukup agak sedikit struggle di awal-awal. Tapi ternyata sampai ke late game kali ini Bonafide Ucup berhasil di knockdown. Yes, fase late game sekarang. Begini BFD Nox. Sebelah kanan. Untuk menjaga Voldemort dan juga seorang Asan. RPK sebelah kanan. Tampaknya akan mencoba menangkap Tuyul dan juga Ucup mungkin. Tapi dari Nox adanya lemparan Fred Granat yang bakal dilontarkan dari seorang Asa. Tetapi belum ada on point. Nampaknya splash damage pun belum masuk. Dan Asa mencoba dengan percobaan keduanya. Dengan lemparan yang kedua. Voldemort akan menjadi pilihan terlebih dahulu untuk di revive dibandingkan menembak ke arah BFD. Betul, ini sebenarnya sama-sama buying time sih dari kedua belah tim. Mencoba untuk merevive dulu agar semakin komplit, rosternya semakin kuat juga damage-nya. Tapi sejauh ini Ucup masih di balik smoke-nya, belum di revive nampaknya. Yes, nampaknya dari seorang Nox masih cukup sabar dengan proning-proningnya. Sudah mendengar juga arah step. Tapi Asa sudah melihat dari seorang Ucup yang sedang tertutup lemah. Tapi dari Nox bakalan dibalikan dari frag oleh Asa. Cepat banget bagaimana tadi Voldemort bagus untuk membuka badan. Dan langsung direspon dengan baik oleh Nerpeko dan juga seorang Asa. Dan sebelah kanan menyisakan Tuyul dan juga Hans For You sebagai dua player tandeman BFD terakhir. Betul sekali, tapi nampaknya kali ini roster Araki semakin kuat 4 lawan 2 dari Bonafide. Menyisakan seorang Yol dan juga Hans For You di sana yang udah nampaknya udah mulai ketahuan juga posisinya. Coba untuk ngeflanking ke arah kanan dari RPK dan juga Voldemort. Yaitu Tuyul namanya. Oh, BFD gitu Tuyul. Oh, pantesan Tuyul. duanya nggak kelihatan cuy. Oke, dan Tuyul begitu dari Hans For You sebelah kanan kiri setupnya cukup apik, sebenarnya tidak akan terlihat menurut kita. Tapi Hans For You malah tertangkap. Asa bagus banget mencari angle yang lebih luas lagi dan itu dia winner chicken dinner untuk RRQ Ryu.